Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nusul Hikam dari Prodi Teknik Komputer. Jadi yang ada di depan ini adalah website yang dibangun menggunakan teknologi AWS Cloud Computing. Jadi website ini sangat sederhana, hanyalah untuk demo saja bahwa website yang menggunakan aplikasi WordPress atau CMS WordPress itu dapat dibangun menggunakan teknologi AWS. Pembuatan website dan server AWS ini untuk memenuhi tugas mini project dari mata kuliah perancangan cloud computing. Adapun dosennya adalah Bapak Mas Duki Hamdan. Adapun proses membangun website ini adalah sebagai berikut. Jadi cara bagaimana membangun server melalui AWS ini, yang pertama kita menuju ke halaman dashboardnya dulu. Lalu kita ke halaman layanan EC2. Di sini kita akan meluncurkan instansi baru. Kita akan memilih Amazon Linux 2 yang 64 bit. Lalu step selanjutnya kita memilih instansi tipe instansinya itu kita pilih T2 Micro yang free tier eligible saja. Lalu kita next ke configure instansi details. Di sini kita biarkan default. Lalu kita add storage. Untuk storage-nya 8 GB saja. Oke, next ke configure security group. Di bagian ini kita harus menambahkan rule untuk membuka port HTTP. Yang kedua, kita juga harus menambahkan port 21 sebagai jalur FTP server ke client. Oke, setelah 3 port ini dibuka, untuk yang FTP anywhere juga, jadi siapapun bisa mengaksesnya. Oke, kita review and launch. Oke, kita rasa pengaturan Amazon Linux-nya sudah benar, kita jalankan. Untuk key pair-nya kita pilih yang sudah ada saja, kita pilih yang mini project. Oke, kita centang ini, kita launch instansi. Kita menuju ke halaman instansinya. Jika kita lihat di sini, satu instansinya masih tertunda, jadi kita tunggu saja sampai dia running. Oke, baiklah. Satu instansinya sudah menjalankan di sini. Di sini kita telah mendapatkan IP public, IP private, beserta juga DNS untuk publiknya. Jadi yang selanjutnya yang kita lakukan adalah mengkonfigurasi server HTTP server menggunakan SSH client. Di sini kita akan mengkoneksikan SSH client ke server menggunakan git bash. Jadi ini adalah file key pair-nya yang tadi kita download. Jadi kita akan membuka git bash dari sini. Oke, di sini kita akan mengkoneksikannya dengan cara yang pertama kita ubah dulu hak akses untuk file tersebut. Jamod 400 AWS server pen. Oke, setelah kita ubah aksesnya, kita akan mengkoneksikan dengan aplikasi SSH. Caranya SSH, nama usernya yaitu EC2 user, add IP public yang dimiliki oleh instansi. Di sini IP publicnya kita copy, kita paste ke sini, lalu minus i nama key pair yang kita download. Oke. Mohon maaf, salah typo. Oke, kita tunggu sebentar. Yes. Oke, jadi di sini kita telah terhubung ke SSH server. Melalui ini kita akan mengkonfigurasi HTTP servernya, mulai dari instalasi WordPress, instalasi MariaDB atau MySQL. Kita konfigurasi WordPress ke MySQL-nya, lalu juga kita akan mengkonfigurasi FTP server. Oke, yang pertama kita lakukan, kita akan masuk ke
user root. Oke, setelah kita masuk ke user root, kita update dulu aplikasi repository aplikasi-aplikasi yang ada dalam Linux ini. Ya, cari item dulu, cari item dulu. Oke, sekiranya sudah diupdate, kita sekarang akan menginstal. Yang pertama adalah httpd untuk membuka port 80. Lalu yang selanjutnya ada MariaDB server untuk server. Lalu ada MariaDB client. Selanjutnya ada PHP. Lalu FTP server, PSFTPD. Oke. Oh shit, man. Oke, kita tunggu proses instalasinya sampai selesai. Oke, proses instalasi aplikasi yang tadi telah selesai. Sekarang kita akan mulai mengkonfigurasi servernya dulu. Jadi yang kita lakukan pertama, kita start dulu service MySQL-nya atau MariaDB-nya. Service MariaDB start. Oke, MariaDB sudah terstart. Sekarang kita akan masuk ke dalam aplikasi MySQL. Oke, sini kita akan mengkonfigurasi server yang akan digunakan oleh aplikasi WordPress nanti. Pertama kita akan create database. Nama databasenya WP. Oke, sekarang kita ubah akses untuk WP ini. Oke, privilege on database WP semua tuh. Oke, di sini kita memberikan nama username-nya sebagai admin di localhost. Identified by passwordnya admin 123. Oke. Ada yang typo, kurang n sini. Oke, jadi usernya telah kita konfigurasi ke database WP. Sekarang kita keluar dari MySQL-nya. Lalu, oke, sekarang kita akan menuju ke folder var html. Oke, sini kita akan mendownload WordPress. Get http Oke, sini kita telah menginstal, telah mendownload latest.zip atau versi terakhir dari WordPress-nya. Kita akan mengekstraknya dulu. Oke, setelah kita mengekstraknya, kita hapus saja kembali latest-nya. Oke, sekarang kita akan mengeluarkan semua isi yang ada dalam WordPress ini ke folder utama di HTML. Atau copy aja, kita copy aja WordPress ini ke titik atau ke sini. Oke, sekarang kita hapus share remove WordPress. Oke, jadi di sini telah kita download file-file WordPress. Sekarang kita akan mengkonfigurasi WP config-nya. Yang pertama kita lakukan adalah kita copy dulu
wp-config ke wp-config.php. Lalu kita akan mengubah isi dalamnya. Oke. Di sini kita akan mendefinisikan nama database. Nama database yang telah kita buat tadi adalah wp. Untuk username-nya admin. Adapun untuk passwordnya admin 123. Oke. Setelah selesai mengkonfigurasi, sekarang kita akan restart HTTP dan MariaDB-nya. Oke. Jadi WordPress telah kita install, sekarang kita coba membuka websitenya. Oke, websitenya sudah berjalan, namun di sini diberi pemberitahuan bahwa your server is running PHP version, but WordPress requires at least 5.6, atau kita memiliki PHP yang versinya lebih rendah dari requirement-nya WordPress. Kalau kita lihat dari versi PHP di servernya, yang terinstall adalah versi 5,4 bukan 5,6. Jadi sekarang kita akan mengupdate PHP-nya dengan cara yum install PHP. Setelah kita coba mengupdate-nya, ternyata dia tidak bisa mengupdate karena bawaan dari Linux-nya defaultnya adalah PHP versi 5,4. Berarti kita harus mengakses Amazon Linux service-nya sendiri, enable atau nah, di Amazon Linux Extras-nya ini yang tersedia adalah PHP 7,2, PHP 7,3 dan seterusnya. Kita akan mengaktifkan PHP 7,2. Merah tadi, cowok. Oh, ngebug, cowok. Masih jalan merah kuning. 7,2. Oke, setelah kita enable, kita install kembali. Sekarang kita akan memeriksa versi PHP-nya. Nah, sekarang PHP versi 7,2 telah terinstall. Sekarang kita harus refresh HTTP servernya. Oke, kita coba refresh webnya. Oke, di sini PHP appears during installation. Jadi ada file PHP yang seharusnya kita install. Di sini kita akan menginstal PHP Peer, CGI, Common Core dan sebagainya sebagai pelengkap aplikasi PHP. Oke, setelah terinstall kita harus start dulu HTTP ya. Coba refresh. Oke, akhirnya aplikasi WordPress kita telah berjalan di server AWS EC2. Sini kita akan membuat title-nya AWS Uncia, password username admin, passwordnya admin123 sebagai contoh, confirm password, email usulikam@gmail.com. Oke, install WordPress. Oke, setelah berhasil, sekarang kita login. Oke. Kalau kita lihat website defaultnya telah berjalan dengan bagus. Tinggal kita membaguskan desain, konten dan sebagainya.